Kembali lagi di Bachelor Budal Cerita Horor. Oke, jadi udah di episode yang kesekian dan kita masih berdua aja karena Haikal nggak ada. karena Haikal ke Jakarta. Ngapain Haikal di Jakarta? Nggak tahu sih, katanya sekarang dia itu jualan. Jualan apa Don? Monyet Anggora. Jualan nih Kak. Aduh. Anjing. Horor cuk. Lighting horor cuk. Rusak lighting gua goblok. Gara-gara monyet Anggoran Haikal. Iya, gara-gara monyet Anggoran Haikal Yang disantet. pesek gitu. Sing pesek ulune akeh bangsat. Monyet Anggora iku lutung kasarung ya. Anjing. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang mau ngirimin cerita horor dimanapun, kayak di gunung ya, paling mostly yang paling sering di gunung lah ya. Rumah sakit, rumah bedah, ya siapa tahu Iya, siapa ada tahu, iya, tukang bener-bener. kesurupan kan, gitu kan. panti asuhan. Panti asuhan tuyul nanti di situ. Tuyulnya yatim kebetulan. Langsung aja kirimin cerita kalian di email budalproject@gmail.com atau di Instagramnya Budal BOEDAAL. Dan konten ini bisa kalian dengerin versi audio. Sudah tersedia di platform podcast seperti Spotify, Noise, Google Podcast, Anchor. Kayaknya banyak banget lah di sini ada logonya, langsung kalian klik, di deskripsi juga ada. Dan ini juga aku mau ngingetin sekali lagi, ayo teman-teman, ayo ikut ke Budal Ngumpul musim 2 25 sampai 26 Februari 2023 ada di Putuk Kentongan, Pacet, Mojokerto. Jadi kita bakal senang-senang bareng di sana Don ya. Kita juga selain seneng-seneng, kita juga mau melakukan kebaikan, sedikit kebaikan, yaitu aksi pungut sampah di sepanjang trek ya. Ya, di sepanjang trek. Jadi kita nanti ya hiking bareng gitu kan. Habis malamnya kita seneng-seneng, paginya kita hiking terus turun sambil mungutin sampah gitu lah. Nanti malamnya juga bakal ada edukasi sampah plastik dan lain-lain. Selain seru-seruan, kita bakal dapat ilmu banyak lah intinya dari situ. Oke. Ajak semua teman kalian, gebetan, selingkuhan, atau bahkan orang tua angkat kalian, boleh datang di event ini. Sampai tanggal 5 waktunya, jadi kalian yang buat yang gajian-gajian harusnya itu sisihkan muda, lah. Sisihkan uang kalian untuk beli tiketnya, karena dengan tiket itu nggak cuman bayar doang tuh, kalian nanti kan masuk di area wisata Pacet itu kan bayar. Terus gerbang awal itu ya. Terus nanti Simaksi kan bayar lagi. Terus di Putuk Ontongan itu ada biaya buat ngecamp. Jadi di campgroundnya itu karena di sana fasilitasnya lengkap, jadi ada biaya untuk ngecamp karena udah ada kafenya, kamar mandi, musola, ruang BK. Selain itu, kalian dapat souvenir, cemilan dari kita, dapat pantun. Cakep, biar cakep. Tapi gini sih, sebenarnya tiketing itu kalian bisa ngecek harga-harganya ada di Instagram Budal BOEDAAL. Tapi aku mau bilang bahwa ada pengalaman dari tahun kemarin ya Don ya. Dari tahun kemarin tuh ada beberapa orang, ya cukup banyak, sekitar 20 sampai 25 orang itu udah ngomong mau datang, tapi ternyata pas hari H nggak datang dan gitu aja, kabur gitu aja tanpa ada kabar, tanpa ada berita. Jadi kayak di tahun kemarin itu, padahal hamin seminggu udah kita tutup karena kita emang bener-bener membatasi biar nggak terlalu banyak. Ternyata yang udah dibela-belain udah ditutup, ternyata ada yang nggak datang. Jadi sayang banget lah. Jadi dengan adanya tiketing ini, aku mau ngefilter buat orang-orang yang emang bener-bener mau datang. Jadi kalau kalian udah ngerasa event Budal Ngumpulnya aku emang pengen banget datang. Iya, benar sih. Bayar, dan itu bayar pun nggak sekedar bayar untuk ketemu kita. Enggak ada ya urusan jumpa fans dan lain-lain. Intinya seneng-seneng bareng. Jadi jauh-jauh hari, mumpung pre-sale harganya lebih murah, langsung kalian beli dan borong tiketnya bersama
Pak RW dan RT setempat, ajak semuanya, mantap. Sekelurahan lah. Iya. Oke, nggak usah lama-lama lagi dong, langsung kita masuk ke ceritanya. Oke. Ini cerita dari email, dia ngirimin di email budalproject@gmail.com. Oh iya, ini aku mau nyapa juga buat para pendengar yang ada di Noise di Spotify, kirimin cerita kalian juga ya. Ini dari Mas Nemo Masion. Ini dia dari email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo tim Budal. Saya sedikit cerita pengalamanku mendaki Gunung Semeru tepatnya tahun 2013. Note nama jalan dan kota di hidden ya. Pokoknya gunungnya Gunung Semeru, tapi lewat mana di hidden. Kami berangkat rombongan 9 orang dan memutuskan berangkat hari Jumat sekitar 23.00. Jam 11 dengan menaiki mobil pickup box terbuka yang kita sewa termasuk sopir dan kebetulan tetanggaku sendiri. Akhirnya kita berangkat menuju Ranupani atau itu pos pendaftaran ya. Menikmati perjalanan yang begitu mengasyikkan, rame-rame naik pickup sembari merasakan hembusan angin malam dan pemandangan kiri kanan perjalanan. Kenangan yang tak terlupakan. Hehehe. Udah lama ini ya, 2013 ya. Ini baru-baru muncul film itu Don. 5 cm. Pacarku memang dekat 5 cm dari rumah. Ini buat kalian yang dengerin Berkemas ya. Pasti tahu jokes ini lah. Pasti tahu jokes ini. Yang dengerin podcast Berkemas. Oke. Sekitar jam 3.30 kita memutuskan berhenti di depan poliklinik 24 jam, tepatnya di daerah Malang gitulah. Untuk mengurus surat kesehatan karena pada waktu itu syarat administrasi pendakian di Gunung Semeru. Kebetulan 3 orang dari teman kami belum punya surat kesehatan. Nah, pada saat kita berhenti di depan poliklinik tersebut, perawat atau bidan semua ketakutan melihat rombongan kita turun dari mobil pickup rame-rame. Sempat dibilang tutup salah satu perawat dan bidan karena dia pikir kita orang jahat. Dikira penjahat, Cuk. Aduh, padahal dia penjahit. Berisik lah. Akhirnya, saya dan teman-teman menjelaskan ke salah satu perawat atau bidan dengan tujuan kami kesini hanya membutuhkan surat kesehatan buat pendakian di Gunung Semeru. Tidak ada niat jelek atau jahat kok mbak, ucapku ke salah satu bidan. Setelah selesai dari poliklinik, kita lanjut perjalanan menuju suatu daerah. Namun, ketika gas kopling diinjak, tiba-tiba berhenti. Lalu sopir pun keluar dari mobil dan berucap ke kami semua yang duduk di belakang box. "Sik rek, ojo budal sik." Aku pun tanya ke sopir, "Lapo mandek om?" Ternyata si sopir membuat gulali dari permen karet yang ada di mulutnya. Lalu huruf L yang ada di plat nomor belakang dibentuk huruf B supaya menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Hahaha. Paham. Anjir. Ya, kalian pasti tahu lah. Ada sentimen-sentimen itu. Next. Jam 5, kita berhenti di pertengahan jalan karena ada perbaikan jalan yang tidak bisa dilalui mobil. Akhirnya kita memutuskan nyewa ojek warga dan berpisah sama si sopir pickup. Pemandangan begitu apik, indah dan disuguhkan ketika naik motor ojek menuju Ranupani. Sekitar menempuh 30 menit perjalanan berkelok naik turun, akhirnya kita tiba di Ranupani jam 6.00. Pukul 7 setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran, kita rombongan langsung gas perjalanan menuju Mahameru menuju pos 1. Di pos 1, kita semua tidak merasakan apa-apa dalam perjalanan. Mungkin masih pagi kali ya, namun banyak yang kita temui suara kicauan burung yang merdu. Oke, skip. Pukul 9 kita sampai di pos 2. Nah, di pos 2 ini kita sudah mulai kelelahan karena terik matahari, tetapi kami tak menghiraukan karena semangat rombongan masih on fire. Lalu kami menuju pos 3. Iki aku kayak moco vlogku dewe. Iya sih. kayak upper post ya, iya, disebutin berpost. Sesampainya di pos 3, kita sepakat istirahat dulu sambil merenggangkan kaki karena di pos 1 ke pos 2 kita berhenti cuma 10 menit hanya untuk minum dan nyemil. Salah satu teman kami yang bernama Bibi tetap ngotot melanjutkan perjalanan walau teman-teman sedang istirahat. Lantas aku pun menenangkan si Bibi.
supaya istirahat dulu karena perjalanan dari pos 3 menuju Kalimati masih jauh. Wajarlah, si Bibi baru pertama kali mendaki dan pertama mendaki Gunung Semeru. Tanpa Bibi sadari bahwa ia memaksakan, lantas aku merasa khawatir dengan Bibi pada waktu itu. Tak lama kemudian, kita bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Dalam perjalanan menuju pos 4, si Bibi tak kuasa melihat kita dengan rombongan dengan langkah kaki perlahan. Dia meninggalkan kita semua dengan berjalan sendiri di depan tanpa dia tahu treknya. Wish, bahaya juga si Bibi ini. Majalah. Bobo dong. Oke. Gak apa ya Mas ya, tipis-tipis biar nggak tegang. Ini soalnya lama ini nggak masuk ke horornya. Oke. Akhirnya kita pun memanggilnya dari kejauhan. Dia pun tetap berjalan. Sempat cekcok dengan salah satu teman kami yang sering berbicara kotor karena lambatnya perjalanan kita semua. Aku pun berusaha menenangkan dengan si Bibi berucap ke saya, "Arek-arek melakune suwe, kakean ngelut." Tit. Ya maksudnya coli lah. Nggak apa-apa, ini kan itu bukan TV, nggak apa-apa ngomong cerita. Intinya ya ngolok-ngolok lah. Dengkulmu kopong, dengkulmu ono nang ngene dengkule toncomu anjing. Aku pun menegur karena ucapannya ya kayak gitulah. Sesampainya di pos 4 pukul 13.30, kami memutuskan berhenti di Danau Ranukumbolo sejenak untuk memasak dan minum kopi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Kalimati. Terlihat si Bibi meringkik kesakitan. Pada kaki kirinya merasakan mati rasa dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Sontak saya dan teman-teman pun ikut parno karena sebelumnya kita tahu semua kaki Bibi tidak sakit dan tidak ada luka. Akhirnya kita berbagi tugas karena keadaan semakin mengkhawatirkan. Sesekali si Bibi menjerit kesakitan. Salah satu teman kami yang bernama Sijo memijat kakinya Bibi. Walau Sijo tidak pernah mijat, tapi dia sukanya dipijat message. Hehehe, Mas Nemo suka dipijat Sijo. Mungkin pijat tradisional. Iya, tapi yang sampai selangkangan. Apalagi gak mungkin kan pijet ngentot. Maksudnya ngencengin otot. Iya, ngencengin otot. Iya, benar. Aduh, apalagi bos. Jadi masalah gini loh kan, si Bibi kan cedera. Iya. Si Jo itu pijat ngencengin otot. Iya. Kan? Kok bisa dipercayakan? Jo, aku nggak kebayang. Korelasinya apa ya? Nggak kebayang obrolan di antara mereka. Di antara mereka. Jo, pijetin si Bibi, loro iku. Apa? Kon kan sering dipijet enak. Kata enak di situ beda konteksnya. Ya, dipijet enak sama dipijet biar enakan gitu. Beda konteksnya. Oke. Aduh anjing. Kok iso? Pijet ngencengin otot. Iya lu bangsat. Oke. Pukul 15.00 awalnya kita rencananya ini melanjutkan perjalanan menuju Kalimati dan akhirnya kita putuskan pending dengan menginap di Ranukumbolo karena tidak mungkin meninggalkan teman walau ada salah satu teman kami yang rela menemani si Bibi dalam tenda, tapi kami kompak, budal bareng, mulih bareng. Yo, selamat bareng. Pada saat petang, kabut pun turun. Begitu tebal diiringi hemburan angin yang super dingin hingga menusuk ke tulang-tulang kami. Si Bibi menjerit hingga menggigil hebat merasakan kedua kaki kiri kanan tidak bisa digerakkan, alias mati rasa. Kami pun langsung menuju tenda Bibi yang berisi 4 orang. Oh iya, ini ya, kita mendirikan 3 tenda itu ceritanya. Si Bibi di 4 orang. Lanjut, kita semua mencari cara supaya Bibi tidak merasakan sakit dan kedinginan hebat. Akhirnya, sebagian teman saya mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Walau sebenarnya ada larangan membuat api unggun, karena waktu itu memang musim kemarau. Setelah kita berhasil membuat api unggun, kami mengeluarkan Bibi dari tenda sambil dibalut sleeping bag agar badannya tetap hangat. Ketika di api unggun, raut wajah Bibi terlihat tidak pucat walau kakinya tetap mati rasa meskipun dekat dengan api unggun yang berjarak 2 meteran.
Oh. Mati rasa. Gimana ya rasanya? Mati rasa. Ya mati anjir. Di kafani juga enggak? Kakinya tok. Yang mati sana kaki. Kakinya tok. Mati rasa kan. Iya. Mati rasa itu yang kayak dia yang ninggalin doang tanpa ngabarin. Anjing. Ada bendera kuning enggak di sini? Angin dan dinginnya malam itu, sebagian dari teman kami, termasuk Bibi, memutuskan untuk tidur karena kondisi di luar tidak memungkinkan. Saya pun tetap di luar bersama Genjrot. Wah, Genjrot, Wak Mbut, teman satu tenda dengan saya sambil menikmati kopi hingga sebat. Ini nama orang ya, Genjrot sama Wak Mbut ini ya. Oke? Iya. Nama-namanya terdengar seperti bunyi-bunyian, tapi it's okay ya, it's okay. Genjrot pedagang tahu kan. Apa. Ini untung ini apa Mas Nemo ini ngirimin ceritanya ke Bachelor gitu. Jadi kita itu masih bisa ngetawain. Coba kalau ngirimin ke konten-konten lain kan kayak nggak mungkin yang mungkin diceritain ini nggak lolos audi apa screenplay nggak lolos di screen dia. Untung termasuk tadi yang pigeon message itu enaknya di Bachelor tuh gitu, horor ada, lucu juga dapet, jadi nggak terlalu tegang. Untung Mas. Oke, jadi sorry tadi ada kesalahan teknis lah. Jadi kita langsung lanjutin lagi. Tadi nyampe mana Don ya? Di nama temannya. Nama orang ya. Oke. Wak Mbut, teman satu tenda dengan saya sambil menikmati kopi hingga sebat. Tak terasa saya pun melihat HP waktu itu pukul 9.30. Genjrot, Wak Mbut memutuskan masuk tenda. Dan untuk tidur berharap esok pagi Bibi bisa berjalan dan bisa melanjutkan perjalanan. Sebelum tidur, aku melihat Wak Mbut tidur di pojok kanan, Genjrot di tengah, dan saya terpaksa di pojok kiri. Setelah 30 menit berlalu, aku kebangun karena suara bising dari terpaan angin beserta dinginnya malam itu menembus sleeping bag. Tampak dari jauh bukit cinta, tenda-tenda, jing. Mas, tolong ya, koma-komanya Mas, sumpah sangat menyusahkan loh ini. Nampak dari jauh bukit cinta, tenda-tenda para pendaki sunyi, hanya suara hembusan angin. Lantas, aku pun melanjutkan tidur. Tak berselang lama, aku mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda. Anjing. Mengelilingi tenda, Aku tetap menghiraukan pikirku, anjing. Aku tetap menghiraukan. Anjir. Balik. Menembus lebih lantas aku tidur. Lantas aku pun melanjutkan tidur. Tak berselang lama, aku mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda. Ini aku tetap tidak menghiraukan pikirku, hanya suara angin. Ternyata suara langkah kaki semakin lama semakin keras. Dan semakin lama mengelilingi tenda. Begitu kerasnya suara langkah kakinya, aku pun merasa takut plus dingin. Tidak ada yang aku lakukan kecuali melihat keluar. Di luar. Aku mencari sumbernya. Oh, sama dia dibuka nih. Ternyata tidak ada yang aku temukan di luar tenda. Setelah menutup resleting pintu tenda, suara langkah kaki itu pun berlanjut. Aku pun langsung tidur. Aku lihat Genjrot, Wak Mbut sudah tidur pulas. Ketika aku tidur, aku dikagetkan dengan suara robek kain pintu tenda. Hingga resleting pintu tendaku jebol alias tidak bisa ditutup. Sontak aku pun kebangun dan sempat membangunkan temanku. Tetapi mereka tidak bisa bangun, padahal cuaca waktu itu benar-benar dingin. Tapi mereka bisa tidur pulas, berasa tidak kedinginan. Di sini yang aku lakukan pasrah. Meskipun ada rasa takut, tidur dengan pintu terbuka. Jadi dia kayak tetap tidur meskipun dalam keadaan terbuka. Yang anehnya ini ya, temennya nggak kebangun, nggak apa gitu ya. Padahal dingin yuk. Dingin banget lah, gila. Oke, langsung Madon yang ngelanjutin ceritanya. Oke, lanjut di cerita yang masih di cerita yang sama sih. Mas Nemo. Aku melanjutkan tidur di pojok kiri awal saya tidur. Dari sini, keanehan terjadi lagi pada diriku. Tiba-tiba,
Aku terbangun lagi. Pandanganku terlihat pas tengah-tengah pintu. Begitu gelap, aku langsung kaget dan langsung duduk sambil melihat kiri kanan tendaku. Aku pun belum menyadari keanehannya. Ketika aku setelah minum kopi, setelah aku minum kopi sisa semalam, ya walau dingin, yang penting bisa buat teman sebat, pikirku. Belum nyebat, aku tersadar dengan tidurku. Maksudnya, aku tersadar dengan tidurku. Mungkin dari. Ya. Aku tersadar dengan tidurku yang berpindah tempat. Yang awal semula di pojok kiri. Ketika aku bangun, aku berada di tengah yang awalnya ditempati genjrot tidur. Oh, ganti posisi. Dalam pikiran dan hatiku tanda tanya. Opo aku mau pindah panggon? Opo genjrot sing pindah panggon? Lantas aku membangunkan genjrot dengan nada pelan serta menggoyangkan badannya. Akhirnya genjrot bilang ke aku gak pindah turu ket mau, sambil mata masih tertutup. Keesokan paginya, sekitar pukul 6.30 pagi, cuaca agak sedikit mendung, namun tetap dingin nampak dari kejauhan. Anjing. Cuaca agak sedikit mendung, namun tetap dingin. Nampak dari kejauhan, Bibi menyendiri dengan raut muka sedikit pucat. Lantas aku bertanya kepada Bibi, "Kun, lapor nak kene ijenan?" Bibi pun menjawab, "Aku sengojo ijenan ambek ngelamun ben kesurupan, barang gak gena ben iso melaku." Anjing. Dalam hatiku ini kita translatein aja. Jadi si Bibi ini ngomong kayak aku sengajain aku ngelamun biar aku bisa kesurupan barang yang nggak bener di sini, biar aku bisa lanjut jalan gitu. Anjing si barang Bibi. yang nggak bener apa yuk? Kesurupan PSK? Wah, ke manusia bukan barang. Kesurupan narkoba deh. Barang yang nggak bener. Iya anjir. Nggak usah nunggu kesurupan kalau nggak gena. Nyimeng. Ini aku lama banget nih. Kenapa? Gimana sih lu, Bim? Kan udah gue bilang. Kesurupan barang nggak gena. Kesurupan nggak gena. Kesurupan Pablo Escobar. Oke. Dalam hatiku berkata, tambah ngawur arek iki lak ngomong. Sekitar pukul 9 setelah makan bersama hingga ngopi sebat, kami semua memutuskan untuk kemas-kemas barang bawaan kita. Kita sepakat turun dan pulang karena keadaan atau situasinya tidak memungkinkan. Sesampainya di atas Ranukumbolo, tepatnya di pos 4, si Jo inisiatif menuruni sendirian dari pos 4 ke base camp Ranupani, meminta bantuan tim SAR atau porter daripada memakan waktu karena kita menggendong si Bibi secara bergantian. Karena kakinya Bibi kiri kanan mati rasa hingga siang mati rasanya sudah menjalar sampai ke paha kiri kanan. Kita semua panic attack. Berbagai cara kita lakukan, termasuk membikin tandu dari pohon kayu dan ranting. Setelah kita semua ditinggal si Jo turun ke Ranupani mencari bantuan, dan tak lupa menyiram air panas mendidih ke kakinya Bibi. Aku nggak tahu ya, aku nggak pernah ikut mapala, apa namanya, buat pertolongan pertamanya harus pakai air panas atau gimana, tapi aku baru denger sih ini. Terus memanaskan kakinya Bibi di atas api kompor portable, namun
Semua apa yang kita lakukan tidak ada efek apa-apa di kakinya Bibi. Lantas kita semua percaya yang dialami Bibi adalah terkena hipotermia. Saat itulah kita langsung berjalan menuruni pos 4 menuju pos 3 sambil menggotong Bibi dengan tandu yang kita buat dari kayu dan ranting. Sampai pos 3 pukul 15.30 kita berhenti sejenak untuk minum. Tak lama kemudian, selisih 10 menitan kita istirahat. Kita disambut oleh tim porter 5 orang untuk membantu si Bibi. Akhirnya porter membantu kami dengan membuat tandu dengan kayu yang lebih besar yang beralaskan sal, sarung, jaket, sleeping bag. Setelah membuat tandu, akhirnya kita lanjut perjalanan. Dari pos 3 sampai base camp Ranupani sekitar pukul 23.00. Wih, cuk, berapa jam yuk? Dari pagi sampai malam anjir. Anjing, jam Soalnya 11 mereka nandu itu Don. Oh iya sih. Sesampainya di Ranupani, si Bibi langsung diobatin sama porter dan warga sekitar. Setelah itu kita menaiki ojek menuju daerah. Sebelum sampai daerah, saya menyarankan berhenti pas di samping truk sayur yang menuju ke arah Malang Kota. Sesampai perjalanan naik truk menuju terminal, Bibi bercerita, semalam dia mimpi diikutin pocong beserta rekan-rekan pocong. Dalam kurung selain pocong. Hingga Ranupani. Wih. Oh. Nah, iki ceritaku mas. Sebenarnya gak horor sih. Cuman berbagi cerita aja. Diambil yang positif aja. Matur suwun mas, salam lestari. Yuk, terima kasih. Mahe Ya, gak apa-apa. dari Surabaya. Oh, meskipun nggak horor sih, tulisannya ya yang horor. Iya sih, tulisannya titik komanya sih ya. Anjir, bikin kita yang membaca jadi bingung. Jadi jangan, kalau lain kali kalau mau nulis cerita lagi nih Mas siapa? Maher ya? Nemo. Iya. Nah, si Mas Nemo kalau misal cerita lagi jangan pelit. Iya, titik koma gitu. Terus enter kalau emang ada percakapan Iya gitu. sih. Jadi kita tuh iya. waktu membacakan jadi bener-bener masuk ke dalam ceritanya, enggak iki apa sih gitu. Berarti diambil dari itu ya, Kak. Apa? Masa gejala hipotermia gara-gara pocong? Ya enggak dong, Ya, enggak kan, dong. ya. Itu hipotermia keadaan lain, mimpi pocong keadaan lain. Pocong dan rekan-rekannya. Rekan-rekan pocong siapa ya kira-kira? Ya permen cupa-cup. Rekannya pocong. Permen sugus. Permen sugus itu juga rekan-rekannya pocong, nggak tahu dia mimpi permen sugus kan kita nggak tahu kan ya. Nggak tahu. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah ya jangan sombong lah ya. Iya sih. Jangan itu sombong. paling penting. Iya. Terus aku nggak tahu si Bibi ini cewek kan ya? Iya. Cewek atau cowok sih? Gak tahu sih, mungkin Ya, dia cowok-cowok semua ya. Iya, tapi kalau dari namanya Iya, Bibi. kayak feminis banget gitu loh. Feminim. Tapi emang apa efek gejala hipotermia aku sampai segitunya yo, sampai kaki mati rasa Iya. apa. Ya aku nggak tahu ya, belum pernah ngeliat secara langsung. Cuman kalau dari baca-baca itu hipotermia tuh biasanya ya gejala awalnya katanya halusinasi dulu. Dia tuh halusinasi kan. Hipotermia adalah keadaan di mana tubuh kita itu tidak bisa memproduksi panas. Tapi aku nggak tahu ya kalau sampai dia disiram air panas atau bahkan kakinya ditaruh di atas Kompor portable. Dia kalaupun dia sembuh dari hipotermia dia lepuh, Iya melepuh. Disiram air panas. Harusnya kasih siraman rohani. Iya, emang tapi si Bibi emang harus dikasih siraman rohani. Bisa-bisanya dia ngomong pas aku bengong supaya kesurupan. Anjir banget. Iku saking hopeless sih kali yo. Iku Iya. hopeless gak anu. Ya bayangin lah dia pengen pulang tapi kakinya kayak gitu. Anjir. Makanya
Ya kalau di gunung menurutku kalau emang kalian belum siap dengan resikonya, jangan aneh-aneh dulu lah, jangan aneh-aneh dulu. Untung ya nggak ada teman lain yang ego ya. Iya. Kayaknya misal teman lain yang cedera, si Bibi ini paling egois. Egois makanya dia yang cedera. Untungnya kalau misalnya yang lain yang cedera nanti si Bibinya nggak peduli takutnya gitu. Rame ya. Itu pas banget Mir kalau mereka tuh datang ke event kita. Iya. Rame-rame, kompak ya. Melakukan hal sesuatu baik, yang baik bareng-bareng gitu. Makanya datanglah ke event kita datang ke event Budal Ngumpul musim 2. Mas Nemo ini bawalah temennya rame-rame, kita bisa cerita-cerita di sana pas off air. Nanti aku pengen mijetin kakinya Bibi. Aduh anjir. Jadi aku mau ngingetin lagi buat kalian yang mau ikut event Budal Ngumpul, presale-nya bakal ditutup hari Minggu ini. Segera booking dan ajak sebanyak-banyaknya teman kalian yang bisa kalian ajak. Langsung beli tiketnya ada di Instagramnya Budal. Semua informasi termasuk pembelian tiket ada di Instagramnya Budal, BOEDAAL. Dan di event Budal Ngumpul, kalian pasti bertanya-tanya, kita ngapain aja sih ke sana? Yang pasti kita agak bagi-bagi kaos sambil tersenyum. Iya. Yang pasti kita di atas panggung tidak akan ngomong kayak aku kalau selfie yang like banyak. Enggak. Itu tidak mungkin. Itu enggak mungkin. Yang pasti kita ngapain aja, Don? Kita malamnya itu kita open camp itu jam 10. Terus sampai sore kita masih makrab biasa, sapa, masak. Malamnya kita seru-seruan bareng. Kita ada edukasi, ada games, sharing session, terus karaoke session, terus paginya kita mendaki bareng ke puncak Putuk Kentongan itu. Terus pulangnya Mir, kita itu bersih sampah di sepanjang jalur trek Putuk Kentongan. Pokoknya seru banget, jangan sampai ketinggalan. Dan kalian setiap aku buka Q&A, Budal Ngumpul kapan sampai gak teko mau meneh Mas musim 3 kapan? Saya kucing. Ya udahlah ya. Jangan lupa juga buat kalian yang mau kirimin cerita kalian kemana, Don? Di Instagram Budal @BODAAL. Di Instagram Budal BOEDAAL, atau di email Budal budalproject@gmail.com. Bener banget. Ya udah, segitu aja. Saya Amir Ahmed. Saya Ramadan Said. Jangan lupa Budal.